Walaupun pelunggu tidak sempat umrah ke tanah suci, tidak sempat melaksanakan ibadah haji, tetapi ternyata mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Caranya bagaimana? Datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, lalu berzikir. Setelah itu tunggu matahari terbit, 15 menit setelah terbit matahari, pelunggu sholat 2 rakaat yang dikatakan dengan sholat isyraq, maka itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Taman kata Nabi 3 kali beliau mengatakan itu. Dalam arti sempurna pahala hajinya itu, dalam arti sempurna pahalanya itu seperti pahala haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kajian agama di masjid kita yang mulia ini dapat berlangsung. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan terus memperbanyak membaca sholawat kepada beliau, kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Setelah itu kita juga akan membaca sayyidul istighfar dengan harapan mudah-mudahan segala dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sholawat sebanyak 10 kali jamaah sekalian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت والحمد لله. بسم الله. Jamaah sekalian, sebelum kita lanjut kajian mengenai sholat berjamaah, seperti biasa yang ingin menyampaikan sedikit tausiah untuk menjadi bahan renungan kita bersama, untuk mengingatkan diri tiang pribadi dan juga jamaah sekalian. Mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian, mungkin kita berada di malam ke-18 dari bulan Muharram 1445 Hijriah. Jadi sudah lebih dari setengah bulan kita memasuki tahun baru. Jadi dengan datangnya tahun baru berarti umur kita berkurang dan tentu kesempatan untuk menambah amal kebaikan pun semakin berkurang. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan sisa hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tahun 1445 ini sama dengan tahun 1444, apalagi lebih buruk. Jadi usahakan agar tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena dalam salah satu hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Nah, jadi ada bagusan kehidupan simangkin, terutama sekali terkait dengan amal ibadah kita, lebih baik dari tahun kemarin, maka kita dikatakan orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa mal'un, fahuwa maghbun, kata Nabi. Barang siapa yang harinya ini sama dengan hari kemarin, misalnya tahun 1444 kemarin, dia narak perubahan teh, memasuki 1445, masih doang tetap seperti biasa, tidak ada peningkatan dalam hal ibadah, bahwa maghbun, kata Nabi, itu orang yang rugi, nepatuh doang, nepada doang, rugi si neparanita, okay? Apalagi lebih buruk. Sehingga dalam akhir hadis niki disebutkan man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang tercela, orang yang dilaknat. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang yang betul-betul rugi. Jadi rugi sineparan kita jamaah sekalian. Dan tahun 1404 kemarin kita sudah rajin beribadah, rajin bersedekah dan sebagainya, tapi masuki tahun 1445 semua berubah menjadi tidak baik, maka kita termasuk orang yang mal'un, orang yang dilaknat, dalam arti orang yang tercela. Nah, oleh karena itu mari kita isi tahun 1445 Hijriah dengan terus meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang mungkin selama ini masih belum bisa melaksanakan sholat dengan cara berjamaah, ngiring kita sholat dengan berjamaah, karena keutamaannya sudah terlalu sering yang sampaikan, gitu. Nah, jadi sayang sekali kalau kita melewatkan apa yang sudah dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita tidak mampu yang 5 waktu, ya usahakanlah paling tidak 2 waktu, misalnya maghrib isya, dan kalau bisa langkah baiknya subuh. Kenapa? Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kalau pelunggu sudah berhasil menjaga sholat isya dan sholat subuh, maka insya Allah itu pertanda keimanan sudah ada dalam diri kita. Lebih-lebih apabila dilaksanakan dengan cara berjamaah. Sebaliknya, kalau sholat subuh masih bermasalah, na'udzubillah summa na'udzubillah, ingat, satu-satunya sholat yang disaksikan oleh para malaikat adalah sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat fajar atau sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Bahkan bagi pelungguh yang mampu,
Walaupun pelunggu tidak sempat umrah ke tanah suci, tidak sempat melaksanakan ibadah haji, tetapi ternyata mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah. Caranya bagaimana? Datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, lalu berzikir. Setelah itu tunggu matahari terbit, 15 menit setelah terbit matahari, pelunggu sholat 2 rakaat yang dikatakan dengan sholat isyraq, maka itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Taman kata Nabi 3 kali beliau mengatakan itu. Dalam arti sempurna pahala hajinya itu. Dalam arti sempurna pahalanya itu seperti pahala haji. Cuman pahalanya si marah haji ini dan berhaji ini tetap doang kewajiban itu sebelum berhaji bagi yang mampu. Jadi luar biasa penawaran dari Rasulullah SAW. Tinggal kita jamaah sekalian. Kalau kita memang cinta kepada Nabi, tidak cukup hanya dengan mengatakan saya cinta kepada Rasulullah. Tidak cukup hanya kita membela beliau ketika dinistakan. Tidak cukup kita hanya dengan memperbanyak membaca sholawat. Tetapi yang lebih dari itu kita berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Dan di antara sunnah yang sangat dianjurkan beliau adalah melakukan sholat dengan cara berjamaah yang insya Allah sebentar lagi kita akan bahas. Ya? Nah, begitu juga mungkin bagi kita yang merasa memiliki kemampuan tetapi masih malas bersedekah, maka mari di tahun 1445 ini kita berubah. Intinya berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi. Yang terpenting jamaah sekalian, mari lakukan kebaikan. Jangan pernah peduli apakah orang lain tahu kita melakukan kebaikan atau tidak. Yang jelas, setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun, pasti kita akan mendapatkan hasilnya kelak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan walau sebesar biji zarah. Ini ungkapan dari sedikitnya amal kebaikan, tetapi dilakukan dengan semata-mata karena Allah, maka pasti akan dilihat hasilnya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan walau sebesar biji zarah, maka dia akan merasakan akibatnya apabila ia tidak segera bertobat. Ya? Nah, terlebih lagi jamaah sekalian, apabila kita merasa pernah melakukan perbuatan maksiat, maka segera bertobat. Tidak ada kata menunda yang namanya tobat ini. Ya? Makanya kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita ingat. Insya Allah kalau kita ingat ini, maka kita akan berpikir 1000 kali untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang pertama, kita tinggal di bumi Allah. Maka kalau kita sadari itu, tentu alangkah tidak etisnya, alangkah tidak baiknya kalau kita bermaksiat sementara kita diberikan numpang tanpa bayar oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang kita makan itu adalah rezeki dari Allah. Kalau kita memang mengingat itu semua, maka tentu malu kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang harus kita ingat bahwa dimanapun kita berbuat maksiat, Allah pasti tahu. Walaupun dalam pandangan kita mungkin orang lain tidak tahu, tapi Allah pasti mengetahuinya. Ya? Kalau kita ingat seperti ini, insya Allah takut kita gawe maksiat. Apalagi kalau kita mengingat bahwa yang namanya kematian itu dia bisa datang kapan saja dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Makanya kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat, ingat mati. Nah, jangan-jangan kalau saya teruskan maksiat saya, mungkin saat ini ajal datang menjemput saya. Takut itu, dia tebani insyaallah, ya, untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah, jadi sekali lagi jamaah sekalian, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan di tahun 1445 Hijriah niki. Jangan peduli apakah kebaikan itu diketahui atau tidak oleh orang lain. Yang pasti semua kebaikan yang kita lakukan, walaupun orang lain tidak mengetahuinya, tapi pada akhirnya nanti Allah akan memberitahukan kepada orang lain dengan kebaikan kita. Ada kisah jamaah sekalian, 2 orang pedagang, yang satu berjualan sayur, yang satu lagi berjualan daging. Mereka ini berdagang berdekatan, hampir tidak ada jaraknya. Cuman ada perbedaan di antara 2 pedagang ini. Kalau masalah pembeli sama-sama ramai, tapi perbedaan yang sangat mencolok adalah
si tukang atau si pedagang daging niki setiap hari selalu membagikan potongan daging kepada orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau dia mengetahui orang yang tidak mampu, tetap niki nah bagian potongan-potongan daging niki, ya, tiba dengan syarat sekitarnya atau ketika dia melihat orang yang tidak mampu membeli daging. Sementara pedagang buah niki walaupun begitu ramai pembeli, namun tidak satu buah pun dibagikan kepada orang lain. Ini berlangsung beberapa tahun niki. Nah, namun ketika pedagang buah ini meninggal dunia, apa yang terjadi? Ternyata pedagang daging itu tidak lagi membagikan daging-daging seperti biasa. Engkah ya, jerak ya pembagian daging-daging seperti biasa yang dilakukannya. Untuk beberapa hari tidak ada orang yang bertanya, tetapi setelah 3 hari berikutnya ada orang yang penasaran. Jadi berketuan lah ya, ketuannya pedagang daging niki. Yuk makat de engkah, makat de jerak bagian daging. Padahal biasa kan tetap de bagian daging, terutama dengan si dek narak. Nabi jawaban tukang daging niki atau pedagang daging niki, sebenarnya daging-daging si bagian tiang niki dibeli oleh pedagang buah itu, tetapi dia tidak ingin kebaikannya diketahui oleh orang lain. Masya Allah. Nah, ini ruangnya jamaah sekalian, ya. Walaupun kebaikan kita itu kita sembunyikan, tapi pada akhirnya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi terus kita melakukan kebaikan. Dan tidak peduli jamaah sekalian apakah kebaikan itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Yang pasti tujuan kita semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ridho Allah itu adalah surga. Dan selanjutnya di tahun 1445 Hijriah niki, mari kita buang jauh-jauh terutama sekali yang namanya sifat dengki, sifat iri. Karena ternyata selain bisa menghapuskan kebaikan yang kita lakukan, sifat iri niki juga bisa mengurangi kebahagiaan kita. Tiang yang pelungguh perumpamaan, ya. Nah, misalnya secara tiba-tiba tiang memberikan uang 100.000 kepada niki bapak lejunu niki, pelungguh pasti senang, ya, karena secara tiba-tiba sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikir, ya. Mungkin dia berpikir lebalit yang kepeng 100.000. Nah, senang ya, luar biasa yakin tiang. Nah, kecuali kalau dia memang dia menang kepeng, ya, lalu dia narat dengan dia menang kepeng, ya. Nah, lalu tiba-tiba subulang tiang kepeng 300.000. Lalu tiang berikan kepada Mami Anwar misalnya. Tiang yakin kebahagiaan si Singone ini pasti berkurang. Kumana? Karena ada kekecewaan. Maka tidak itu satelang atus nah. Ngerti sudah, paham sudah maksudnya? Ngone kebahagiaan dia luar biasa niki karena iri yang sedikit itu membuatnya berkurang. Nauzubillah semua. Yang pada balak dong itu berdaya sifat iri karena dia bisa mengurangi kebahagiaan kita. Atau contoh lain misalnya, pelungguh dapat untung 1 juta, luar biasa demen teh. Lalu tiba-tiba kita dengar tetangga mendapat untung 3 juta. Kebahagiaan itu pun akan berkurang karena ada sifat iri. Nah, yang pun balak doang itu lebih-lebih siaran sifat iri niki, dia bisa menghapuskan kebaikan kita, menghilangkan kebaikan kita. Iyyaka wal hasada kata Nabi. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Nah, berhati-hatilah kalian terhadap sifat dengki, karena sifat dengki itu bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hilang jadi sekali kebaikan. Tengumbang pun ibadah yang masih ada sifat dengki niki. Dan sifat dengki niki akan menjauhkan kita dari yang namanya qanaah. Nah, dalam qanaah sifat menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahagialah orang beriman yang memiliki sifat qanaah. Nah, biar sifat qanaah niki sifat yang selalu ridha, nggih. Ridha pira juga nabi yang nabi juga tentuan si Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia merasa syukur. Dari sifat qanaah itu nanti timbul rasa syukur kita, dan kalau kita bersyukur Allah sudah janjikan akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kata Allah. Ya. Nah, oleh karena itu mari jamaah sekalian sekali lagi
ndak sampai dah terusaha sedapat mungkin agar tahun 1445 Hijriah niki lebih baik dari tahun sebelumnya, terutama sekali dalam hal kita muhasabah, mengoreksi diri kita. Sangka usaha yang setiap malam niki pikiran kekurangan kita, ya. Banyak kekurangan kita, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Sino terpikiran jamaah sekalian. Insya Allah kalau kita sudah melakukan hal itu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Karena mencari kekurangan orang lain itu adalah perbuatan dosa. Ya. Untuk tausiahnya mungkin sekedar niki dulu, karena yang merasa sangat penting untuk kita bicarakan sholat berjamaah, terutama nanti ada berbagai permasalahan yang sering terjadi ketika melaksanakan sholat berjamaah, dan nanti yang menjadi imam mungkin bisa melakukan tindakan-tindakan semestinya, ya. Karena yang sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah sholat berjamaah. Jadi jamaah sekalian, dalam sholat berjamaah niki, kalau kita bicara masalah hukumnya, ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnat muakkad, sunnah muakkadah. Yang mengatakan fardu ain seperti Imam Ahmad dan lainnya itu mengatakan fardu ain. Berarti ente sembahyang mesa dan sah menurut beliau, nggih. Nah, lebih mazhab dan mazhab Syafi'i, dan kita ini orang yang bermazhab Syafi'i. Jadi hukum salat berjamaah itu ada 2 macam. Yang pertama sunat muakkad, yang kedua fardu kifayah. Kalau yang berpendapat sunat muakkad ini adalah Imam Rafi'i, sedangkan yang berpendapat fardu kifayah adalah Imam Nawawi. Masing-masing beliau punya dalil. Kalau Imam Rafi'i, dia mengatakan salat berjamaah itu sunat muakkad. Beliau berdalil dengan hadis Nabi, salatul jamaah afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat fardu dengan 27 derajat. Nah, ini menunjukkan bahwa keutamaannya jauh lebih besar dari salat sendirian. Makanya dikatakan sunat muakkad. Berarti kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya. Nah, jadi tetapi kita tidak mendapatkan pahala berjamaah. Kalau ikut pendapat Imam Nawawi, maka beliau mengatakan fardu kifayah. Ente ini terikut, berarti kalau misalnya di tempat niki, di masjid niki, tidak ada orang yang berjamaah di suatu waktu, misalnya sholat zuhur, masing-masing sibuk dan harap berjamaah sikit-sikit dan harap, ataupun ini merebut dan harap, terus dan harap berjamaah. Semua yang ada di lingkungan atau di kampung niki berdosa kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan fardu kifayah. Karena fardu kifayah ini kan enwahara gawe yang mencukupi. Sebaliknya kalau ada orang yang sholat berjamaah, walaupun itu hanya merebut dengan seorang imam, atau merebutnya yang jadi imam ada makmum yang lain, bau yang jaga semua orang dari kesalahan. Kalau hukumnya sholat berjamaah itu fardu kifayah, ya. Jadi pira paling sekedi jumlah dengan berjamaah niki, aqalluha imamun wa ma'mun. Sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum, ya. Sangka sekek imam, sekek makmum wahsah berjamaah. Karena aran jamaah niki ma fauqal wahid, sebenarnya lebih dari satu jamaah aran, ya. Nah, misalnya ada kita berjamaah cukup sikit, barang teh wahsah berjamaah teh, ya. Nah, lalu dari segi pahala tentu akan lebih banyak, lagi lebih banyak jamaah, lebih banyak pahalanya, ya. Nah, lalu ente ngerawasin hukum sah ya sah. Nah, maka sebutnya lihat dari fatusamma jama'atan wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, dan hasil dengannya asal daripada pahala berjamaah itu. Nah, terus nabi keutamaannya jamaah sekalian, fawaiduha katsirah. Faedahnya sangat banyak. Di antaranya faedah sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan mengetahui faedahnya ini, kita semakin bersemangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam kitab ini disebutkan 6 faedah sholat berjamaah. Yang pertama, al-'idqu wan najatu minan nar. Sholat berjamaah itu bisa menyelamatkan dan membebaskan dari api neraka. Insya Allah. Dan pelunggu rajin sholat berjamaah, ada jaminan,
kita akan diselamatkan, dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq, selamat dari kemunafikan. Sifat-sifat munafik, jauh kita lekan sifat-sifat munafik. Mengapa? Karena solat berjamaah termasuk solat yang paling berat bagi orang munafik, terutama sekali solat subuh dan solat isya. Yang ketiga, qabulus shalah, diterimanya solat kita. Jadi ada perbedaan saja solat fardu. Ini kita jamin terima solatnya. Karena kekurangan syarat diri itu sudah ditanggung oleh imam. Ya? Kecuali kalau kita makmum meninggalkan yang rukun, tentu tetap dia sah. Ya? Tapi ada kekurangan, entah ini kurang khusyuk atau apa, tanggung nih si imam. Ya? Nah, yang keempat, maghfiratul dzunub, mengampuni dosa. Yang kelima, al-ajrul azim, yaitu pahala yang besar. Sehingga Nabi mengatakan 27 derajat. Ya? Yang keenam, daf'ul waswas wal hifzu minasyaitan, itu menolak waswas dan memelihara dari setan. Misalnya ini arak dengan siram waswas. Nah, banyak nih king ya. Nah, kadang-kadang takbiratul ihramnya sampai 10 kali yang pun lepas. Allah dia madang lepas ya. Nah, dengan waswas, dikit dengan paling terdemenang si setan nih king ya. Nah, ini dihindari tidak sampai terjadi nih king ya. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, insya Allah keraguan-raguan tadiki, was-was tadiki akan hilang. Bisa saja ketika kita sholat sendirian misalnya, mungkin si sibuk atau pikiran dan keruan, kadang-kadang itu mau 4 keluar tempat, datang keraguan-raguan ya. Ente sholat berjamaah, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Kalaupun terjadi le imam, kita makmum punya tugas memberitahukannya. Agak sulit terjadi hal-hal seperti itu kalau sholat dilaksanakan dengan cara berjamaah. Maka kitab ini sangat perinci ya. Kalau tadi diajarkan kepada kita faedahnya, maka ternyata sholat berjamaah itu juga ada tingkatan-tingkatan keutamaannya. Bes sholat si paling utama, bes jamaah si paling utama. Ini disebutkan afdalul jamaat, yaitu seutama-utama jamaat. Yang pertama adalah jama'atu sholatil jumu'ah. Ini si paling utama ya, yaitu jamaah sholat Jumat ya. Nah, ini paling utama dan ini dalam mazhab kita hukumnya fardu ain. Maka ini ara dengan mama berkewajiban berjamaah Jumat iki ya. Nah, ndek nara keuzuran yang pun meninggalkan Jumat termasuk orang yang melakukan dosa besar. Ini karena Jumat itu atau sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain ya. Yang kedua, summa jama'atus subhi, jamaah sholat subuh urutan kedua tahunnya. Mengapa? Karena dia paling berat, sangat berat nih ya. Nah, terus ketelu setelah subuh, summa jama'atul isya, kemudian sholat berjamaah isya. Yang keempat, summa jama'atul asri, kemudian sholat berjamaah asar. Ini menempati urutan keempat. Dan yang kelima, summa jama'atul zuhri, kemudian sholat berjamaah zuhur. Dan yang keenam adalah summa jama'atul maghrib, kemudian sholat jamaah maghrib. Ini menempati urutan keenam. Jadi ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan sebutnya pertama subuh ya. Nah, dagu mohon maaf, subuh paling jarang dengan berjamaah ya. Nah, kurang-kurangan iman ke jamaah sekalian lek saat diki kenjengkeun simai pengkerok teh. Padahal yang yakin seleput teh tahu teh arti taswib lewat dengan si azan iki as-salatu khairum minan naum. Tapi artinya salat itu lebih baik daripada tidur kan? Nah, lalu kadang-kadang ketika itu dengar as-salatu khairum minan naum, bukannya bangun tetapi malah sayang teh ngeripetang selimut. Mohon maaf ya. Angka ena bau muazin cara Mekah ini nonton taswib as-salatu khairum minan naum. Ini pontak sini naum nengge. Soalnya tenang pun ngantuk kan saya belu lalu naum nengge. Ya, jadi as-salatu khairum minan naum badak nih. Salat itu lebih baik dari tidur. Lebih masih doang itu malas suras. Memang berat luar biasa. Oleh karena itu wajar kalau pahalanya itu sangat besar yang namanya salat subuh niki, apalagi dilakukan dengan salat secara berjamaah ya. Nah, dari perinciannya jamaah sekalian ya,
Nah, si paling muktamad, si paling kuat pendapat ulama, hukmu salatil jamaah itu al-mu'tamad annaha fardu kifayatin, ya, bahwasanya dia adalah fardu kifayah. Dan Imam Rafi'i annaha sunnatun muakkadah, bahwasanya ia adalah sunnat muakkadah. Jadi mazhab temesa, mazhab Syafi'i yang paling utama, yang paling utama pendapat tentang salat berjamaah itu bahwa dia adalah fardu kifayah, ya. Lain halnya kalau salat Jumat, ya. Nah, sangka le masalah niatnya pun hati-hati. Jadi le salat Jumat wajib hukumnya niat makmum dan imam itu elek waktu takbiratul ihram. Ya? Jadi dia cukup kasat ta'arud ta'yin. Ini perbedaannya antara solat Jumat dengan solat jamaah dalam hal niatnya. Ya? Walaupun debatnya sampai lagu perlu yang sampai karena ini sangat penting dulu dengan perhatian, ya. Nah, jadi beda dengan solat jamaah, harap perbedaan sedikit, ya. Nah, dalam arti kalau solat Jumat waktu si takbiratul ihram niki harus sempurna. Dalam arti niatan niki ndak tekanggo kemudian nyebut makmum niki. Misalnya setelah takbiratul ihram ampun menyebut kena jadi makmum dan sah. Atau setelah takbiratul ihram ampun menyebut jadi imam dan sah salat Jumatnya, ya. Nah, karena hukumnya adalah fardu ain, ya. Nah, jadi waktu tersinggung waktu takbiratul ihram sajaku sembahyang fardu Jumat jadi makmum atau jadi imam, sadaku sembahyang fardu Jumat jadi imam, dan itu harus di dalam atau wajib di dalam takbiratul ihram. Beda dengan salat jamaah. Yang perlu salat berjamaah ya tidak apa-apa. Menjadi imam niat niki sunnah, ya. Tapi kalau menjadi makmum, niat menjadi makmum itu wajib, ya. Nah, misalnya anak imam, Allahu Akbar, ya jadi imam, lupa ya berniat jadi imam, sah sembahyang, sah tetap. Kumpulnya, ia tidak nemu pahala berjamaah, ya. Nah, sebaliknya yang makmum, ia jadi makmum, Allahu Akbar, dia harap ia ingat nyebut kena dirinya jadi makmum, dia nak berniat, niki tidak sah sembahyangnya, batal sembahyangnya. Jadi niat jadi imam niki sunnah, niat jadi makmum niki wajib. Kecuali solat berjamaah, solat Jumat itu sama-sama wajib dan sama-sama berada di takbiratul ihram. Mara misal niki, misalnya Allahu Akbar, saja itu sembahyang fardu maghrib ngende. Nah setelah ide takbir wah beselekep jadi makmum ngende. Sah niki. Tidak mesti apa lek takbiratul ihram doang, ya. Nah ini elek solat berjamaah. Tapi kalau sholat Jumat harus pada saat takbiratul ihram, baik niat menjadi imam maupun menjadi makmum, ya. Seperti ini jamaah sekalian, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bisafa'il ma'rifah wa hab lana tashhal mu'amalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna siqata wa kulli alaika wa hasna zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik makhrunan bi awfa ibrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil